Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami semua memohon pertolongan dan ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal kami. Barang siapa yang mencari petunjuk sesuai dengan apa yang Allah berikan, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang mencari jalan selain dari petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk kepada keselamatan. Aku berjanji dan bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku berjanji serta bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, duta besar kerajaan Allah langit dan bumi. Saudara sekalian, jumpa lagi kita pada pertemuan bahasan tentang fikih risalah saum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman serta mampu menjalankan apa yang kita pelajari saat ini. Bab 3, menghidupkan saum Ramadan dengan amalan sunnah. Makan sahur. Makan sahur ini menjadi pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 1836 an Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Yang artinya dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara puasa atau saum kita dengan puasanya ahli kitab adalah pada makan sahur. Oleh karena itu, janganlah meninggalkan makan sahur ini. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai. Barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sahuru akluhu barakatun fala tada'uhu walau an yajra'u ahadukum jara'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2133. Innaha barakatun a'takumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Selanjutnya hadis riwayat Abu Daud nomor 1997 dari Irbad bin Syariyah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak saya untuk sahur di bulan Ramadan. Maka beliau bersabda, marilah menuju makan pagi yang diberkahi, yakni sahur. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, li'annahu yatadammanul istiqam wa zikra wa du'a
fi dzalikal waqti as-sarif waqtun tanzilur rahmah wa qabulud du'ai wal istighfar. Karena waktu itu orang bangun, ada zikir dan doa pada waktu mulia tersebut. Saat itu adalah waktu diturunkannya rahmat serta diterimanya doa dan istighfar. Sarah Sahih Muslim, jilid 9, halaman 182. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahur ini diakhirkan sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikut ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1837. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila salati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat. Aku tanyakan, kata Anas, aku tanyakan kepada Zaid bin Sabit, berapa lama jarak antara azan dan waktu sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Waktu sahur bukan hanya sekedar untuk makan, namun memperbanyak doa. Karena waktu sahur adalah waktu mustajabnya doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Yang artinya Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas ia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, anna akhir laili afdalu lid-du'ai wa istighfari wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala wal mustaghfirina bil ashar wa anna du'aahi fi dzalikal waqti mujab. Bahwa akhir malam sangat afdol untuk berdoa dan beristighfar. Dalilnya firman Allah yang artinya yaitu orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur dan bahwa doa di waktu sahur itu mustajab. Fathul Bari jilid 3 halaman 31. Berarti ini termasuk hadis qudsi ya, termasuk Allah yang berbicara. Salah satu di antara kebiasaan orang-orang yang beriman adalah beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Quran surat Al-Imran ayat 17. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dalla ala fadilatil istighfar waqtul ashar. Wa qala qila inna Yaqub alaihi salam lima qala libanihi saufa astaghfiru lakum rabbi annahu akharahum ila waqtis sahar. Ayat ini menunjukkan keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Diriwayatkan bahwa Nabi Yaqub alaihissalam menasihati anaknya, saya akan memohonkan ampun kepada Rabbku untuk kalian. Terdapat dalam surat Yusuf ayat 98. Kemudian Nabi Yaqub mengakhirkan permohonan ampunan itu di waktu sahur. Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 23. Jamaah sekalian, selanjutnya pembahasan mengenai menyegerakan berbuka. Terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2352 dan hadis riwayat Ahmad jilid kedua halaman 450. La yazalud din zahiran
ma ajjalan nasu iftar fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiru. Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Selanjutnya, berdoa ketika berbuka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'imul hina yuftiru wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, para pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Selanjutnya hadis riwayat Abu Daud. Zahabal dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Jemaah sekalian, selanjutnya kita membahas berkenaan dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ini saya lewati pembacaan bahasa Arabnya langsung pada terjemahnya di dalam kitab Zadul Ma'an juz 2 halaman 30. Di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Ramadan. Jika Ramadan tiba, beliau yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih dermawan bagaikan angin yang berhembus. Beliau adalah manusia yang paling dermawan dan menjadi semakin dermawan di bulan Ramadan. Kala itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersedekah, berbuat kebajikan, membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan beriktikaf. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sebagian kaul juga menerjemahkan wahtisaban ini bermuhasabah, mengevaluasi diri, sehingga dapat diketahui di mana letak dosa yang harus ditobati, diperbaiki. Maka muncullah di sana ampunan Allah kepada seseorang yang melakukan muhasabah. Selanjutnya yang dimaksud qiyamul Ramadan adalah sholat tarawih, sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi. Ini terdapat di dalam Al-Minhaj Syarah Muslim, jilid 6, halaman 39. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat didorong dengan keimanan, yaitu membenarkan pahala yang Allah janjikan dan mencari keridhaan Allah, bukan karena riya atau terpaksa, malu dengan tetangga atau alasan lainnya. Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 251. Jemaah sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4614, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Jibrila kana ya'rudu 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an kulla 'amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida fihi." Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun 1 kali.
yakni pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkannya. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala menjelaskan, Aikana yudarisuhu jami'a ma nazala minal Quran, yaitu mempelajari atau mudarasah semua ayat Al-Quran yang telah diturunkan bersumber dari Al-Jami'u fi Goribul Hadis jilid keempat halaman 64. Amalan berikutnya yakni gemar bersedekah di bulan Ramadan sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa saja yang memberi makan orang yang melaksanakan puasa atau saum, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tapi bukan berarti ini hadis menjadikan alasan karena ingin mendapatkan pahala yang sama sehingga berbagi aja untuk orang yang berpuasa, dia sendiri tidak berpuasa. Tidak sana ya. Ini khusus bagi wanita yang terhalang untuk melaksanakan saum dikarenakan haid atau nifas. Bisa ini hadisnya. Ataupun laki-laki yang terkena uzur syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan saum, berbagi makanan untuk orang yang berbuka mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3554 dan hadis riwayat Muslim nomor 2307. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-jud berarti rajin dan banyak memberi atau berderma. Lataiful Ma'arif halaman 291. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'in. Barang siapa yang memberi buka orang yang melaksanakan saum atau puasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan saum sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807 diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah hadis 1746 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya jilid ke-8 halaman 216. Selanjutnya hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, as-shadaqatu tutfi'u khati'ata kama yutfi ma'u an-nara wal hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis selanjutnya dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1984 dan Ahmad jilid ke-1 nomor 155. Al-Hafidh Ibnu Thaqir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab Baduy ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu disediakan bagi orang yang berkata baik
memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang rajin menjalankan saum atau berpuasa, dan orang yang melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis ini menurut Al-Hafidh Abu Thahir bahwa statusnya hasan. Baik hadis ini. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2701 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan bakhil atau orang yang pelit di dalam bersedekah dengan mutasaddiq atau orang yang gemar bersedekah seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangkah keduanya. Setiap kali mutasaddiq, orang yang bersedekah, hendak menyedekahkan hartanya, maka bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi sampai kepada ujung kakinya. Dan setiap orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah, hendak mengeluarkan sedekah, maka baju besinya akan menyempit sehingga menempel ketat pada pemakainya. Dan ketika dia mencoba untuk melonggarkannya, maka tangannya menjadi terangkat sampai ke tulang selangkangannya. Tulang selangkanya. Maka dia mendengar Nabi SAW bersabda, maka dia berusaha untuk melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2701. Selanjutnya nasihat ulama di dalam Nihayatuz Zain halaman 183. Wa yusannul iktsaru minas shadaqati fi ramadhana la siyama fi asrihil awakhir. Seseorang dianjurkan untuk memperbanyak berbagi pada bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Selanjutnya di dalam Hasyiatul Baijuri jilid 1 halaman 562, orang yang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bermurah hati di bulan Ramadan. Ganjaran amalan kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amalan kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dilipat gandakan ganjaran amal kebaikan. Selanjutnya dari Mughirah, ia berkata, Abdurrahman bin Abi Di'am menyediakan hidangan untuk berbuka sebanyak 2 kali saat Ramadan. Jika kami berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Hakam? Abu Hikam menjawab, jika kita adalah pelaku kebaikan, betapa mulia orang-orang yang bertakwa. Jika kita adalah pendosa, betapa terhinanya orang-orang yang celaka. Selanjutnya dari As-Sultu bin Baslam, dia berkata, setiap malam Hamdan bin Abi Sulaiman menyajikan hidangan berbuka puasa untuk 100 orang selama bulan Ramadan. Jika malam Idul Fitri telah tiba, dia akan membagikan pakaian kepada mereka satu persatu, serta memberi mereka uang masing-masing 100 dinar, 100 dinar. Ada di dalam kitab Al-Karamu wal Judu wa Sakhaun Nufusi juz 1 halaman 5. Ya, jamaah sekalian, demikian pembahasan risalah Saum Ramadan bab 3 telah tuntas kita bahas bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Adapun amalan yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan sebagaimana dibahas dalam bab 3 ini, yakni makan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, gemar bersedekah, kemudian nasihat-nasihat ulama yang sudah kita dengarkan, serta memperbanyak amal soleh. Itulah isi kajian pada bab 3 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.